Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya kelas 7. Pada kali ini Pak Amir akan menyampaikan pembelajaran Al-Quran Hadis. Setelah kalian menuliskan surat Asy-Syams ayat 1 hingga 10 di buku tulis kalian, mari anak-anakku semuanya, surat yang kalian tulis itu kita baca, kemudian kita artikan, ya. Bapak Guru akan membaca surat Asy-Syams ini. Perhatikan baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, demikian anak-anak semuanya. Surat Asy-Syams ayat 1 hingga 10 yang sudah Pak Guru baca. Mari kita artikan ayat yang pertama. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya, dan jiwa serta penyempurnaannya, ciptaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Anak-anakku semuanya, kalian mempunyai tugas menghafalkan surat Asy-Syams ayat 1 hingga 10 beserta artinya. Nah, kalian bisa mengulang-ulanginya membaca, kemudian dihafalkan. Insya Allah akan cepat hafal. Mari kita lihat isi kandungan surat Asy-Syams ayat 1 hingga 10 ini. Yang pertama adalah 7 fenomena alam yang menakjubkan yang terkandung di dalam surat Asy-Syams ini. Pertama, pada awal surat Asy-Syams ayat 1 hingga 7, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sebagian dari betapa luar biasa ciptaannya. Ya. Ada matahari, kemudian bulan, siang, malam, langit, bumi, dan jiwa manusia. Semuanya berjalan teratur dalam hukum yang telah ditentukannya. Nah, keteraturan alam ini disebut dengan sunatullah. Jadi anak-anak semuanya, keteraturan alam, ya, matahari terbit dari arah timur, terbenam di sebelah barat, ya, pergantian siang dan malam. Kemudian kalau malam muncullah bulan, ya, maka itu semuanya merupakan sunnatullah. Nah, mari kita lihat, ya, sunnatullah apa saja yang ditunjukkan Allah. Ya. Yang pertama adalah matahari, ya, demi matahari dan cahayanya di pagi hari, yakni sinarnya, ya, yaitu waktu naiknya setelah munculnya, cahayanya dan manfaat bersumber darinya. Nah, anak-anak semuanya, jadi matahari itu mempunyai sinar. Ya.
Sedangkan Qatadah mengatakan wadduhaha, ya, pada pagi hari itu yang dimaksud adalah waktu siang secara keseluruhan. Ya. Sedangkan Ibnu Jarir mengatakan bahwa yang benar adalah dengan mengatakan Allah bersumpah dengan matahari dan siangnya, karena sinar matahari yang paling tampak jelas adalah pada siang hari. Baik, lanjut anak-anak, ya. Dan bulan apabila mengiringinya, yakni mengikutinya, yaitu ketika matahari tenggelam, ya, maka digantikan dengan bulan, ya. Bulan muncul, ya. Sedangkan Qatadah mengatakan yakni jika mengikutinya pada malam bulan purnama. Jadi jika matahari tenggelam, maka bulan akan muncul. Sedangkan Ibnu Zaid mengatakan bulan mengikutinya pada pertengahan pertama setiap bulan. Kemudian matahari mengikutinya, di mana bulan mendahulunya pada pertengahan terakhir setiap bulan. Nah, ini beberapa pendapat dan penafsiran anak-anak semuanya. Yang pasti bahwa setelah matahari itu tenggelam, maka diiringi dengan bulan itu yang muncul, ya, setelah malam tiba. Itu yang dimaksud dengan dan bulan apabila mengiringinya. Sedangkan yang ketiga atau C, dan siang apabila menampakkannya, yakni siang apabila terang benderang dengan siang ketika nampak jelas dengan cahayanya dan sinarnya dan menyingkap kegelapan. Artinya ketika malam telah habis, ya, kemudian siang, ya, waktu siang itu tampak, ya, dengan waktu siang itu maka segalanya akan menjadi jelas, tampak jelas, ya, karena terang oleh sinar matahari. Kemudian yang D atau yang keempat, dan malam apabila menutupinya, yakni jika malam menutupi matahari, ya, yaitu saat matahari terbenam sehingga seluruh ufuk menjadi gelap. Ya, jadi dengan adanya malam itu seolah-olah malam menjadi penutup, ya, bagi jasad kita, bagi apa saja benda-benda di sekeliling kita itu tertutup oleh waktu malam. Kemudian yang E, dan langit serta pembinaannya. Ya, langit dan pembinaan maksudnya pembangunannya atau peninggiannya yang demikian hebat, yang amat sempurna. Ya, itu langit yang di atas kita, ya, dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian hebatnya sehingga tidak bisa jatuh menimpa bumi. Nah, yang F, dan bumi serta penghamparannya, yakni Allah membentangkan dan memperluasnya sehingga memungkinkan seluruh makhluk untuk memanfaatkan bumi dengan berbagai isinya. Jadi bumi yang kita tempati secara terhampar ini banyak fasilitas yang bisa diambil oleh manusia untuk mempertahankan hidupnya. Semuanya disediakan oleh Allah untuk makhluknya di bumi ini. Ya, itu adalah fenomena, ya, ataupun fenomena alam yang menakjubkan yang ditunjukkan Allah di dalam surat As-Sams ayat 1 sampai dengan ayat 7. Nah, berikutnya adalah G, dan jiwa serta penyempurnaannya atau ciptaannya, yakni penciptaan yang sempurna lagi tegak pada fitrah yang lurus. Kemudian ya H, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. yakni Allah mengenalkan dan memahamkannya tentang ketakwaan dan kebaikannya, ya, kefasikan dan keburukannya. Nah, 7 hal ini yang menjadi fenomena, ya, pada surat As-Sam ayat 1 sampai dengan 7 ini. Kalian ulang-ulang lagi, ya, kalian bisa melihat pada buku LKS kalian tentang 7 fenomena alam yang menakjubkan yang ditunjukkan Allah di dalam Al-Quran surat As-Sams ayat 1 sampai dengan ayat 7. Ya, baik. Kalian mempunyai tugas untuk menghafalkan As-Sam ayat 1 sampai dengan 10 ini beserta artinya.
Baik, demikian dulu anak-anak pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.